Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mahmadinisa, nomor induk mahasiswa 2020-066-2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu esai ilmiah populer. Esai ilmiah populer yaitu sebuah karangan non-fiksi singkat yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas ataupun solusi unik terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Esai ilmiah populer pada hakikatnya bersifat lebih lugas dibandingkan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Isi karya ilmiah terdiri dari 50% fakta dan 50% opini. Oleh sebab itu, kekuatan opini dan argumentasi patut diperhatikan. Unsur-unsur esai. 1. Pendahuluan. Pendahuluan umumnya berisi definisi, etimologi, asal-usul kata, latar belakang, dan lain-lain. Penulis menyampaikan alasannya menulis esai tersebut, biasanya dengan memaparkan urgensi dan relevansi topik permasalahan yang dibawakan dengan keadaan aktual dunia nyata saat ini. Urgensi menunjukkan seberapa mendesak permasalahan tersebut harus diselesaikan, karena memiliki akibat atau dampak tertentu. Sedangkan relevansi menjadi tolak ukur apakah pemecahan masalah tersebut masih berguna atau layak untuk dibahas di masa sekarang ini. Untuk membuktikan bahwa permasalahan tersebut bersifat urgen dan relevan, penulis bisa melampirkan data prevalensi atau angka kasus, misalnya jumlah penderita penyakit tertentu atau terbaru. Isi. Bagian isi terdiri dari opini dan gagasan penulis, disertai dengan argumentasi yang kuat dan pembahasan yang detail. Selain mempertahankan kreativitas, penulis juga harus tetap berpikir secara kritis dan menyampaikan gagasan. Umumnya, gagasan yang diberikan dalam karya esai ilmiah populer berupa solusi yang selain kreatif juga harus realistis untuk dilaksanakan terhadap topik masalah yang dibawakan. Penulis juga sebaiknya melakukan penanganan-penanganan yang sudah pernah dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, namun masih memiliki kekurangan atau keterbatasan tertentu, sehingga penulis pun dapat menyampaikan keunggulan apa yang dimiliki oleh solusi yang ia tawarkan, atau keterbatasan apa yang dapat diatasi oleh ide solusi tersebut. Kesimpulan, yaitu bagian yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi esai sekaligus berperan sebagai penutup esai. Penutup dapat menekankan kembali poin-poin penting dari isi esai yang ingin disampaikan kepada pembaca agar dapat dipahami dengan jelas. Tahap-tahap penulisan esai. 1. Analisis tema. Menentukan kata-kata kunci dari tema, lalu dianalisis pokok-pokok pembahasan yang dapat diambil dari lingkup tema tersebut. Peninjauan pustaka dan pencarian data. Mencari bacaan atau data yang bermanfaat bagi topik atau gagasan yang dibawakan. Cermati apakah referensi tersebut dapat benar-benar bersifat mendukung. Pengembangan gagasan. Setelah memperoleh bacaan atau data pendukung, gagasan perlu dikembangkan menjadi satu solusi yang benar-benar jelas seperti apa mekanismenya, agar dapat diimplementasikan dalam situasi yang nyata. Editing. Setelah selesai menyusun isi esai, penulis dapat membaca ulang hasil susunan tersebut untuk mencari hal yang masih dianggap kurang sesuai. Ada baiknya untuk meninggalkan pengerjaan esai tersebut selama beberapa hari, kemudian mencoba untuk memberi sudut pandang yang berbeda terhadap karya esai tersebut. Menyusun daftar pustaka. Kelengkapan dalam penyusunan daftar pustaka sangatlah penting karena berkaitan dengan erat dengan tindakan plagiarisme. Pastikan referensi-referensi yang dicantumkan di dalam daftar pustaka sesuai dengan kutipan yang penulis gunakan di dalam isi esai. Saat melakukan tinjauan pustaka dan pencarian data, sebaiknya catat semua referensi yang hendak digunakan, sehingga tidak akan ada referensi yang terlupakan saat menyusun data pustaka di akhir naskah esai.
Catatlah mulai dari judul, nama penulis, tanggal, penerbit, dan tempat penerbit buku atau jurnal, hingga tautan website apabila mengambil kutipan dari sumber melalui internet atau secara online. Finishing, pastikan komponen-komponen esai yang diperlukan sudah lengkap, mulai dari judul, citasi kutipan, hingga daftar pustaka. Perhatikan lagi apabila masih ada penggunaan kata yang kurang sesuai atau kalimat yang tidak efektif di dalam naskah esai. Contoh esai, yakni yang berjudul Pandemi Virus Corona di Indonesia. Paragraf 1 sampai 3 merupakan pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat ditemukan pada hewan dan manusia. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk, flu, demam, gangguan pernafasan, namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejalanya. Dalam kondisi parah, bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. COVID-19 paling mudah menyebar melalui udara. Ketika seseorang penderita COVID-19 batuk atau bersin, akan mengeluarkan percikan dan virus tersebut melayang di udara melalui percikan batuk atau bersin tersebut. Lalu, orang yang sedang berada di sekitar otomatis akan menghirup udara tersebut dan virus pun masuk melalui pernafasan. Virus juga menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, namun dengan cairan desinfektan dapat membunuhnya. Itu adalah paragraf 2 dan paragraf 3. Di paragraf 3 disebutkan bahwa COVID masih terus melonjak menjadi 788.402.000 kasus positif dengan 625.513 menyatakan sembuh dan 23.296.000 meninggal dunia. Pada paragraf 4, di sini adalah isi dari esai. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat melakukan social physical distancing guna mencegah penularan COVID-19. Kegiatan yang bisa dilakukan di luar seperti bekerja, belajar, beribadah bisa dilaksanakan di dalam rumah. Akibat pandemi COVID-19 ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua orang, termasuk lansia. Lansia terpaksa berada di dalam tempat tinggalnya masing-masing yang menyebabkan berkurangnya aktivitas. Tetap aktif menjalani komunikasi secara rutin atau lebih sering dengan orang-orang terdekat dengan memanfaatkan berbagai media telekomunikasi dan teknologi, misalnya telepon, video call, media sosial, atau bertemu langsung dengan tetap memperhatikan physical distancing, melakukan aktivitas yang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Lakukan kegiatan yang mendukung pola hidup bersih dan sehat, misalnya makan makanan bergizi seimbang, sering cuci tangan secara berkala terutama setelah menyentuh barang-barang, jika sakit menggunakan masker, menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Melakukan relaksasi menghirup udara segar di pekarangan, berjemur rutin setiap pagi misalnya jam 10 pagi selama 15 menit. Melakukan aktivitas rumah tangga, misal memasak, menata rumah, berkebun. Melakukan aktivitas religi atau beribadah di dalam rumah. Lakukan aktivitas keagamaan di dalam rumah seperti berdoa, mengaji, dan membaca kitab. Pada paragraf 6 dan 7 juga termasuk bagian isi, karena di sini menjelaskan semua tentang esai tersebut. Pada paragraf 8 ini termasuk kesimpulan karena di sini berisi rangkuman dan inti dari esai tersebut. Kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan sering menerapkan kebiasaan baru dimanapun,
semakin mudah dan cepat untuk mengurangi penyebaran dan resiko tertular virus COVID-19. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman dan sehat. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, istirahat cukup, dan rajin olahraga. Makan bergizi seimbang, dan selain mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.